Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Udin Saifuddin SPDI. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan pada mata pelajaran Akidah Akhlak batch 1 tahun 2023 pada Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jambek, Bukit Tinggi. Nanti saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat Allah dengan tema Ayo mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada kali ini, kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, pada tema ini akan membahas sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat Allah terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama adalah sifat wajib bagi Allah, yang kedua sifat mustahil bagi Allah, dan yang ketiga adalah sifat jaiz bagi Allah. Apa itu sifat wajib bagi Allah? Sifat wajib bagi Allah adalah sifat-sifat yang khusus yang hanya dimiliki oleh Allah, dan tidak ada satupun makhluk yang memiliki sifat tersebut. Adanya Allah ini menjadi salah satu sifat yang melekat pada sifat wajib Allah. Sifat wajib Allah inilah yang membedakan Allah sebagai Sang Pencipta dengan semua makhluk ciptaannya. Nah, kemudian apa itu sifat mustahil? Sifat mustahil Allah adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah yang maha sempurna. Sedangkan sifat jaiz itu adalah sifat yang mungkin ada atau sifat yang mungkin tidak ada pada Allah. Baik, sampai di sini sudah bisa dipahami ya, apa itu sifat wajib, apa itu sifat mustahil, dan apa itu sifat jaiz. Selanjutnya, nanti kita akan menjabarkan satu persatu yang termasuk kepada sifat wajib apa, yang termasuk kepada sifat mustahil apa, begitu juga sifat jaiz. Selanjutnya, kita akan mengetahui 20 sifat wajib bagi Allah. Dalam Aqidah As-Sugro yang terkenal dengan judul al-Barohain, Imam As-Sanusi mengatakan, "Pamimma yajibu li maulana jalla wa azza isruna sifatan." Maka di antara sifat wajib bagi Allah, Tuhan yang Maha Agung dan Maha Perkasa adalah 20 sifat. Setiap mukallaf wajib meyakini secara mantap tanpa keraguan bahwa Allah pasti bersifat dengan segala kesempurnaan yang layak bagi keagungannya. Berikut ini adalah 20 sifat wajib bagi Allah. 20 sifat wajib bagi Allah ini adalah 1. Wujud, 2. Qidam, 3. Baqo, 4. Mukhalafatul lil hawadisi, 5. Qiyamuhu binafsihi, 6. Wahdaniyat, 7. Qudrat, 8. Irodat, 9. Ilmu, 10. Hayat, 11. Sama, 12. Basor, 13 kalam, 14 qadiron, 15 muridan, 16 aliman, 17 hayyan, 18 sami'an, 19 basiron, 20 mutakaliman. Biasanya ini sudah banyak ya lagu-lagu tentang 20 sifat wajib bagi Allah ini ya. Agar supaya kita cepat menghafalnya. Yang paling saya sukai adalah lagunya seperti ini. Wujud qidam baqo mukhalafatuhu lil hawadisi
qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basor kalam qadiron muridan aliman hayyan sami'an basiron mutakaliman. Nah, seperti itu. Jadi itulah caranya ya, bagaimana kita supaya lebih cepat menghafal sifat wajib bagi Allah ini ya. Karena ini diwajibkan untuk kita ya, seorang mukallaf menghafal daripada 20 sifat wajib bagi Allah ini. Selanjutnya 20 sifat wajib bagi Allah itu dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah sifat nafsiyah, yang kedua sifat salbiyah, yang ketiga sifat ma'ani, dan yang keempat adalah sifat ma'nawiyah. Ya. Apa itu sifat nafsiyah? Yang pertama ini. Sifat nafsiyah itu adalah sifat yang hanya berhubungan dengan zat Allah. Ya. Contohnya adalah sifat wujud. Ya. Jadi sifat wujud ini hanya berhubungan dengan zat Allah. Jadi hanya satu sifat nafsiyah. Yang kedua sifat salbiyah. Sifat salbiyah yaitu sifat yang menghilangkan sifat-sifat yang tidak layak atau tidak sesuai dengan kesempurnaan Allah. Ia menafikan sifat-sifat lawannya yang hanya sesuai sepenuhnya dengan makhluk dan mustahil adanya pada zat Allah. Contohnya apa? Sifat baru, binasa, bergantung kepada orang lain dan sebagainya. Ya. Yang ketiga sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu adalah sifat-sifat yang abstrak yang wajib ada pada Allah. Ia menambah makna kesempurnaan pada zat Allah. Jikapun terdapat sifat-sifat tersebut pada manusia, kesamaannya hanya pada lahir atau lafal saja. Ya, jadi tidak pada hakikat. Misalnya apa? Misalnya Allah mempunyai sifat ilmu dan juga manusia mempunyai sifat ilmu. Jadi sama-sama Allah punya sifat ilmu, manusia juga punya sifat ilmu. Tetapi ilmu Allah itu adalah mutlak, sedangkan ilmu manusia adalah relatif. Allah mengetahui sesuatu peristiwa di alam ini sebelum terjadinya. Sedangkan manusia mengetahui itu setelah terjadinya. Contohnya seperti itu, sifat ma'ani. Yang selanjutnya sifat ma'nawiyah. Apa itu? Yaitu kelaziman dari sifat ma'ani. Sifat ma'nawiyah tidak bisa berdiri sendiri, sebab setiap ada sifat ma'ani tentu telah didefinisikan sebagai sifat yang ada pada sesuatu yang disifati, yang otomatis menetapkan suatu hukum padanya. Selanjutnya yang termasuk kepada sifat nafsiyah itu adalah sifat wujud Allah atau adanya Allah, atau Allah adalah zat yang pasti ada. Dia berdiri sendiri, tidak diciptakan oleh siapapun dan tidak ada Tuhan selain Allah. Mana buktinya Allah dinyatakan ada? Buktinya adalah adanya langit dan bumi. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Yang kedua, yang termasuk kepada sifat salbiyah itu ada 5. Ya. Yang pertama qidam, kedua baqo, 3 mukhalafatu lil hawadisi, 4 qiyamuhu binafsihi, 5 wahda niat. Apa itu qidam? Qidam itu adalah terdahulu atau awal. Jadi Allah adalah sang pencipta yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Maksudnya adalah Allah telah ada lebih dulu daripada apa yang diciptakannya. Yang selanjutnya baqo. Baqo itu artinya kekal. Maksud kekal di sini adalah Allah maha kekal, tidak akan punah, binasa, atau mati. Dia akan tetap ada selama-lamanya. Yang ketiga, mukhalafatuhu lil hawadisi. Apa itu mukhalafatuhu lil hawadisi? Artinya adalah berbeda dengan makhluk ciptaannya. Allah sudah pasti berbeda dengan ciptaannya. Dialah zat yang maha sempurna dan maha besar. Tidak ada suatu pun yang mampu menandingi dan menyerupai keagungannya. Yang keempat, qiyamuhu binafsihi. Qiyamu binafsihi artinya adalah berdiri sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Allah itu berdiri sendiri, tidak bergantung pada apapun dan tidak membutuhkan bantuan siapapun.
Yang kelima, wahdaniyat. Wahdaniyat itu artinya adalah tunggal atau esa. Allah Maha Esa atau tunggal. Tidak ada sekutu baginya. Dialah satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta. Kita lanjutkan ke sifat ma'ani. Sifat ma'ani ada 7. 1 kudrat, 2 irodat, 3 ilmu, 4 hayat, 5 sama, 6 basor, 7 kalam. Apa itu kudrat? Kudrat artinya berkuasa. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah. Seperti yang tercantum dalam Qiyas Al-Baqarah ayat 20. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Selanjutnya irodat. Irodat itu berkehendak. Apabila Allah berkehendak, maka jadilah hal itu. Dan tidak ada seorang pun yang mampu mencegahnya. Selanjutnya ilmu. Mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui atas segala sesuatu, baik yang tampak ataupun yang tidak nampak. Selanjutnya hayat. Hayat berarti hidup. Allah adalah Maha hidup. Tidak akan pernah mati, binasa, ataupun musnah. Dia akan kekal selama-lamanya. Selanjutnya sama. Sama artinya mendengar. Allah Maha mendengar baik yang diucapkan maupun yang disembunyikan dalam hati. Selanjutnya basor. Basor artinya melihat. Berarti Allah melihat segala sesuatu. Penglihatan Allah tidak terbatas. Dia mengetahui apapun yang terjadi di dunia ini. Selanjutnya kalam. Kalam artinya berfirman. Allah itu berfirman. Dia bisa berbicara atau berkata secara sempurna tanpa bantuan dari apapun. Kita lanjutkan. Pembagian sifat wajib yang keempat adalah sifat ma'nawiyah. Yang mana sudah kita ketahui bahwa sifat ma'nawiyah itu merupakan sebuah kondisi yang selalu menetap pada sifat ma'ani itu sendiri. Tadi sudah dijelaskan bahwa sifat ma'ani itu ada 7. Berarti sifat ma'nawiyah pun ada 7. Apa saja itu? Adalah qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakalliman. Qadirun artinya yang maha berkuasa. Muridun artinya yang maha berkehendak. Alimun artinya yang maha mengetahui. Hayyun artinya yang maha hidup. Sami'un artinya yang maha mendengar. Basirun artinya yang maha melihat. Mutakalimun artinya yang maha berfirman. Atau sama dengan kalam. Mutakalimun juga berarti berfirman. Firman Allah terwujud lewat kitab-kitab suci yang diturunkan lewat para nabi. Baik, demikianlah pertemuan kita pada hari ini membahas tentang sifat wajib bagi Allah. Yang selanjutnya nanti kita akan membahas tentang sifat mustahil dan jaiz bagi Allah. Oleh karena itu, marilah kita tutup pembelajaran untuk kali ini dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Dengan harapan semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Dari saya mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.